Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar.
Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berkali-kali di dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah pasti menolong orang-orang yang beriman. Di antaranya adalah apa yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Merupakan suatu hak atas kami, artinya adalah kewajiban kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Nasrul mu'minin, menolong orang-orang yang beriman. Di dalam ayat yang lainnya pun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, inna lanansuru rusulana, sesungguhnya kami pasti menolong rasul-rasul kami, walladzina amanu, demikian juga orang-orang yang beriman, fil hayatid dunya, di kehidupan dunia ini, wa yauma yaqumul ashhad, dan juga di hari tatkala tegak para saksi, yakni di hari kiamat. Maka janji Allah menolong orang-orang yang beriman itu terjadi di dunia sebelum kelak di akhirat. Betapa banyak Allah menjanjikan pertolongan-pertolongan tersebut. Dan ini terbukti bahwa pertolongan tersebut ada yang betul-betul terrealisasikan, terbuktikan terhadap orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya keimanan. Dahulu bangsa Arab di Jazirah Arab yang biasa kita kenal dengan sebutan jahiliyah, sebelum Islam memberikan sinar kejayaan kepada mereka, maka bangsa Arab dahulu adalah suatu bangsa yang sangat tertinggal, khususnya di daerah Mekah, Madinah, dan Jazirah Arab. Namun tatkala mereka memeluk agama Islam, beriman dengan keimanan yang benar karena Rasul yang mendidik keimanan kepada mereka, maka Allah tolong mereka. Sebelum pertolongan itu ada, karena mereka belum mengikuti keimanan yang Rasul sabdakan, yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, maka mereka memiliki keyakinan yang sangat porak-poranda moralnya, yang sangat hancur, bobrok. Di antaranya mereka berkeyakinan dan menjadi suatu adat kebiasaan bangsa Arab ketika itu, kalau memiliki anak perempuan maka mereka akan menguburnya hidup-hidup karena malu. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyindir tentang kebiasaan mereka itu. Wa idza busyira ahaduhum bil unfa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Dan apabila salah seorang di antara mereka itu, orang jahiliyah, diberi kabar bahwa anak yang lahirnya itu adalah perempuan, maka menghitamlah wajahnya karena marah. Menghitam, suwadda artinya menghitam. Artinya juga maknanya adalah itu istilah bahasa Arab yang bermakna sangat marah. Maka mereka marah, tidak ridho. Kemudian mereka berpikir, apakah akan saya bunuh saja dengan cara dipendam di dalam tanah hidup-hidup, ataukah dibiarkan tapi dalam keadaan terhina, malu di hadapan bangsa Arab yang lain. Maka ketika terjadi ada pembenaman anak kecil ketika itu gara-gara berjenis kelamin perempuan, maka itu dianggap biasa dan menunjukkan suatu kehormatan bagi seorang laki-laki. Tentu bagi kita yang berpikir dengan logika yang sehat akan mengatakan bahwa itu tidak bermoral. Betul, karena memang tidak bermoral. Karena ketika itu bangsa Arab begitu terbelakangnya. Bahkan dari segi peradaban, mereka tidak bisa baca tulis. Gimana mau maju, baca dan nulis saja nggak bisa. Sehingga Allah menyebutkan sifat mereka ketika itu. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya walladzi ba'atsa fil ummiyin. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Rasul kepada bangsa ummiyin. Ummiyin adalah tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Maka bagaimana mau maju? Oleh karena itu hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka orang jahiliyah bangsa Arab adalah bangsa yang tertinggal dahulu. Namun tatkala mereka masuk Islam, beriman sebagaimana apa yang diajarkan oleh Rasulullah tentang keimanan, maka ketika itu mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sang Rasul tercinta bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Siapa mereka? Mereka adalah para sahabat Rasul. Siapa itu para sahabat Rasul? Banyak di antara mereka mantan orang-orang jahiliyah yang tadi disebutkan sifat-sifatnya. Jadi para sahabat Rasul yang mulia itu, yang Allah meridhoi mereka dan mereka pun sangat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang Allah berikan kepada mereka. Mereka dahulunya mantan orang-orang jahiliyah.
Maka salah seorang petinggi, tokoh, pembesar, khalifah para sahabat ketika itu, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka timur dan barat ditaklukkan oleh kaum muslimin melalui kepemimpinan Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar bin Khattab akan menyerahkan, akan menerima. Umar bin Khattab akan menerima kunci benteng negeri Syam. Ketika waktu itu hampir ditaklukkan oleh kaum muslimin. Syam kalau sekarang terdiri dari beberapa negara. Suriah, Lebanon, kemudian Palestina, itu adalah negeri Syam. Maka Palestina yang sekarang itu Syam disebutnya dahulu. Kaum muslimin pernah merebut di tangan orang-orang Nasrani ketika itu. Karena yang berkuasa kaum Nasrani menjajah yang mereka datang dari negeri Eropa karena mereka adalah bangsa Romawi. Maka hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ketika Umar hendak menerima kunci penaklukan karena mereka hendak menyerah, setelah kaum muslimin berbaris akan menggempur mereka menyerah. Setelah ketika menerima, salah seorang panglima kaum muslimin yakni Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu melihat Umar bin Khattab ketika datang. Ketika itu mengangkat sendalnya, membuka sendalnya dan digantungkan di pundaknya. Karena datarannya berlumpur. Maka Abu Ubaidah mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, lima sana'ta hadza?" Kenapa engkau melakukan ini? Maksudnya adalah bahwa Abu Ubaidah mengatakan, ini tidak bergengsi wahai Amirul Mukminin. Ini tidak bagus kelihatannya. Karena kita akan menaklukkan suatu negeri besar, Syam yang dikuasai negara besar. Kerajaan besar ketika itu. Ketika Umar mendengar sahabatnya itu mengatakan demikian, marah. Seandainya bukan engkau wahai Abu Ubaidah yang mengatakannya, kan kujadikan contoh bagi kaum muslimin, kan kuhukum engkau di hadapan mereka bahwa apa yang kau katakan itu tidak baik, tidak benar. Jadi di sana kata para ulama seolah-olah kejayaan, kemuliaan, kemenangan itu dengan gaya-gayaan. Ada kalimat yang maknanya kesana, apa yang dikatakan oleh Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu, Allah meridhai beliau. Maka Umar marah. Nahnu, marahnya orang berilmu, orang bertakwa yang memiliki keimanan hasil didikan Rasul. Ketika marah pun yang keluar adalah ilmu yang kemudian ditulis oleh para ulama dan menjadi kata-kata mutiara yang memotivasi kaum muslimin dari zaman ke zaman. Apa rahasia Umar bin Khattab, mantan orang jahiliyah ini menjadi penakluk dunia? Apa rahasianya? Kata Umar bin Khattab, "Inna kunna adzallan nas. Kunna adzallun nas." Sesungguhnya kita ini, kata Umar bin Khattab, dahulu manusia yang paling hina. Sebagaimana yang tadi khatib sebutkan sekelumit keadaan jahiliyah. Dahulu kita manusia paling hina, dahulu. Fa'azzanallahu bil Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita ini dengan sebab Islam, bukan dengan sebab yang lain. Famahmabtaghaina al-izzata bi ghairihi adzallanallah. Beliau pun melanjutkan nasihatnya dalam kemarahannya yang penuh hikmah itu. Maka kata beliau, siapa di antara kita yang berusaha mencari kemuliaan dengan selain Islam, adzallanallah, pasti Allah menghinakan kita lagi. Pasti Allah akan justru menghina kita lagi, menghinakan sehingga kita terhina di dunia apalagi di akhirat. Maka hadirin sidang Jumat yang berbahagia, itulah rahasia kenapa para sahabat menjadi sebaik-baik generasi umat, terbaik di dunia dan terbaik di akhirat. Orang akan terbelalak betapa menakjubkannya sejarah para sahabat ini. Dari suatu kaum yang tidak dikenal di dunia ketika itu, dalam kancah perebutan kekuasaan ketika itu, pertempuran di mana ada di sini, di sana perebutan wilayah. Bangsa Arab tidak dikenal sama sekali. Tapi yang menghancurkan Persia, kekuatan besar ketika itu, dan juga Romawi terusir dari negeri Arab, Palestina ketika itu, adalah orang Arab yang tidak diperhitungkan tiba-tiba muncul. Dengan sebab apa? Kata Umar bin Khattab, dengan sebab Islam. Dengan sebab Islam. Maka demikianlah apa itu seperti itulah
yang diterangkan oleh para ulama melalui dalil-dalil tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, il tansurullah, apabila kalian menolong agama Allah. Itu terjemahan secara letterleknya. In tansurullah artinya menolong agama Allah. Maknanya disepakati oleh ulama ahli tafsir. Maknanya menolong agama Allah itu adalah mengamalkan agama Allah. Jadi kalau mau kita terjemahkan lagi, in tansurullah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengamalkan agama Allah, yansurkum, pasti Allah menolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan pasti Allah meneguhkan pendirian kalian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Memang benar Allah telah menjanjikan pasti menolong orang-orang yang beriman. Tapi ketahuilah bahwa orang-orang yang beriman itu adalah beriman sebagaimana yang Allah dan Rasulnya inginkan. Beriman sebagaimana yang dibimbingkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah menjanjikan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah. Ketika Allah menjanjikan Allah akan menolong orang-orang yang beriman, maka Allah menegaskan lagi dalam ayat yang lain, in tansurullah, apabila kalian mengamalkan agama Allah, yansurkum, niscaya Allah pun akan menolong kalian dan akan meneguhkan pendirian kalian. Maka kata Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala bahwasannya dari ayat tersebut dapat kita ketahui ternyata orang-orang beriman yang ditolong oleh Allah itu harus memenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah mengamalkan agama Allah, agama Islam. Karena tidak dikatakan orang yang beriman secara benar kalau masih banyak melakukan dosa-dosa. Selama dosa itu tidak mengeluarkan dari keimanan, tetap keimanan mereka goncang dan berkurang, terkikis terus. Maka pertolongan yang hadir pun tidak akan kunjung datang karena syaratnya belum terpenuhi. Oleh karena itu, apabila kita merasakan bahwa kenapa pertolongan Allah belum kunjung datang atau tidak kunjung datang, maka jawabannya, oh berarti saya belum sempurna keimanan saya. Atau kriteria keimanan saya belum mencapai tahap yang mana Allah layak menolong kita, merealisasikan janjinya kepada kita. Karena ada orang-orang yang disebut du'afaul iman. Orang-orang yang lemah imannya, maka apa yang Allah turunkan berupa pertolongan pun sekedar dengan apa yang ada pada keimanannya itu. Alhamdulillah, kita kali ini, meskipun banyak masalah yang menimpa kita, tapi di antara kita tidak ada yang sampai bunuh diri. Karena ada orang yang sampai bunuh diri tidak kuat menghadapi kehidupan, masalah kehidupan dan sebagainya. Tapi kita masih tidak mau mati. Karena kita tahu setelah mati ada hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Karena di dunia ini ada sesuatu yang menyenangkan. Itulah di antara imbas keimanan yang ada pada diri kita. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam penelitian disebutkan bahwa orang yang paling banyak bunuh diri adalah orang-orang ateis dan non-Islam. Yang paling sedikit orang-orang Islam. Maka hadirin sidang Jumat yang berbahagia, in tansurullah, Allah menjanjikannya demikian. Apabila kalian menolong agama Allah, maka Allah menolong kalian. Artinya Allah menolong kalian itu apabila kalian mengamalkan agama Allah. In tansurullaha yansurkum, apabila kalian menolong agama Allah, mengamalkan agama Allah, niscaya Allah menolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan menumbuhkan pendirian kalian. Maksudnya, kata Syekh As-Sa'di, maksudnya adalah Allah akan membuat kita menjadi orang-orang yang bersabar,
jiwa kita sangat besar, kemudian kita mendapatkan ketenangan, sehingga apapun masalah yang menimpa kita terasa kecil. Karena jiwa kita sangat besar, dibesarkan oleh keimanan yang besar. Maka hadirin sidang Jumat yang berbahagia, begitulah para sahabat radhiyallahu taala anhu. Dengan jiwa yang besar, karena keimanan yang besar, mereka menggenggam dunia yang besar ini. Ujiannya. Maka hadirin sidang Jumat yang berbahagia, apabila banyak yang bertanya kapan pertolongan Allah itu datang, maka ketahuilah ketika kita mengamalkan agama Allah. Ditegaskan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di dalam hadis yang akan khatib bacakan ini adalah kapan tatkala orang-orang Islam itu terhina dan kapan tatkala orang-orang Islam itu diangkat dari kehinaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan informasi kepada kita bahwasanya idza tabayatum bil 'ainah, apabila kalian telah bermuamalah, berjual beli dengan sistem 'ainah, salah satu metode riba, wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar', kemudian kalian pun memegang ekor-ekor sapi. Ini bahasa Arab yang artinya adalah terlena dengan pertanian. Wa raditum biz-zar', kalian rela dengan peternakan. Yang pertama tadi kalian terlena dengan peternakan, kemudian selanjutnya kalian pun terlena dengan pertanian, artinya hidup bergelimang kesibukan duniawi, lupa agama. Sehingga apa yang terjadi? Wa taraktumul jihad. Dan kalian pun meninggalkan jihad dalam arti yang umum. Baik jihad perjuangan fi sabilillah dalam medan perang ataupun jihad dalam mengamalkan ajaran agama Allah. Wa taraktumul jihad. Dan kalian pun meninggalkan jihad. Kata para ulama, itu semua imbas dari keterlenaan terhadap duniawi. Jual belinya tidak halal, kemudian terlena dengan kesibukan duniawi, sehingga akhirnya kalian pun meninggalkan jihad. Oleh karena itu kata Syekh Ali Hasan Al-Halabi, kapan kaum muslimin bisa berjuang fisabilillah dengan sebenar-benarnya sehingga membantu kaum muslimin yang lain? Jawabannya ketika mereka telah terbebas dari jual beli yang haram. Ketika mereka telah menjadikan kesibukan duniawinya itu hanya sebagai perantara untuk mendapatkan pahala akhirat. Karena tidak mungkin kita terbebas dari kesibukan dunia, tidak mungkin kita lepas. Karena kita butuh makan, butuh minum, punya anak dan istri. Pasti kita membutuhkan itu. Tapi ketika itu semua dikondisikan dengan perjuangan ibadah karena Allah, dianggarkan hal-hal untuk berjuang di jalan Allah, maka ketika itulah kita bisa menegakkan jihad fisabilillah, kata para ulama. Kemudian lanjutan sabdanya, ketika kalian terlena oleh duniawi, meninggalkan jihad fisabilillah, lah selanjutnya apa yang terjadi? Sallallahu alaikum dhulla, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan, kekerdilan, kemunduran, kekalahan. La yanzi'uhu anhum, la yanzi'uhu ankum. Allah tidak akan mengangkat itu dari kalian. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Tentu dapat kita pahami maksudnya adalah mengamalkan Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman salafus saleh. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi khatib dan kaum muslimin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Berilah kami petunjuk, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Ya Allah ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram ya rabbal alamin. Berilah kami dan para pemimpin kami, pemerintahan kami petunjuk kepada jalan yang lurus, dan ampunilah kami atas kesalahan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.